Halo guys, selamat datang kembali di Victor Moped Adventure. Jadi hari ini saya ditemanin sama Mas Arif ya. Mas Arif atau Mas Ayi nih? Boleh Mas Ayi lebih akrab. Mas Ayi, jadi panggilnya Mas Ayi aja. Kita ada di mana nih Pak? Ini ada sungai segala ini. Di Batuan Celuk. Celuk. Ya, Terus dari Batuan ini kita mau kemana? Nah? ke Gua Gajah. Gua Gajah. Gua Gajahnya di sini, guanya di sana. Gajahnya di sini. Iya, Guanya di sana. di sana. Oke. Jadi kita mau ketemu sama yang namanya Pak Nyoman Iya. Sukadana. Iya. Itu teman udah lama. Dia itu penjaganya Gua Gajah Iya. dan dia tahu segala beluk-beluk mengenai Gua Gajah. Nanti kita tanya aja langsung ya sama dia ya. Oke. Oke Bang, Oke. lanjut. Lanjut. Yuk Mas Ai, jalan. Ini patung gajah, bukannya gua gajahnya. Ya bukan.
bukan Ganesha maksudnya. Oke, lanjut. Ganesha di bawahnya. Oke. Ayo Mas. Jatuh. Mana? Ini welcome to Gua Gajahnya nih Mas. Ayo, lihat. Victor, jangan lari-lari. Nanti jatuh. Iya, ini kita nih kegedean, nggak bisa ngejar kamu. Wah, keren ya Mas ya. Keren, Bagus banget loh. indah. Gua Gajah ini memang luar biasa pemandangan dan udaranya ya Mas ya. Iya, enak sekali, nyaman. Jadi gimana Mas? Habis ini Mas. Habis ini karena kita udah memasuki daerah suci, aturannya harus memakai sarung. Oke. Ya kan? Sarung ya, ini ya. Ya, sarung. Oke. Terus apa lagi Mas aturannya Mas? Bagi wanita yang sedang menstruasi atau lagi dapat, tidak diperkenankan masuk karena ini daerah suci. Oke. Berarti sekarang kita boleh lanjut gak Mas? Lanjut sekarang. Oke, Mas. Ayo Mas, lanjut Mas. Nah, itu ada Pak Mannya tuh. Swastiastu Pak Man. Apa kabar? Baik. Oke guys, ini namanya Pak Nyoman Sukadana. Beliau ini salah satu penjaga Gua Gajah ya, Iya. kanan ya. Iya. Terus beliau adalah juga sekretaris dari apa? Kelompok Sadar Wisata Pura Gua Gajah. Sekretaris kelompok sadar wisata Pura Gua Gajah gitu. Pak Man, ini kita kesini mau minta tolong. Mungkin Pak Man bisa ceritain mengenai sejarah Gua Gajah ini, kalau boleh. Ya kenapa tidak? Saya kan memang khusus untuk tourism guide di sini. Oke, guys, kita ikutin aja Pak Man. Ayo, mari kita lanjut. Mari kita lanjutkan ke permandian dulu, Pak. Kita silakan. Dulu sebelum seseorang masuk ke dalam gua melakukan pertapaan, inilah tempat permandian atau tempat melukat sebelum melakukan ritual meditasi di dalam gua. Oh, jadi sebelum masuk ke gua, Ya, mereka mandi dulu di dalam permandian yang disebut dengan nama Sapta Gangga. Sapta Gangga. Iya. Oke. Sapta itu artinya 7, Gangga atau Ganges itu macam 7 aliran air suci dari sungai yang ada di India. Nah, di sini Bapak melihat cuman ada 6 arca bidadara bidadari. Tempat ini dinamakan Sapta Gangga karena dulu kedatangan agama Hindu datangnya dari India, yaitu tepatnya dari India Selatan, dari Mysora, di mana Resi Agastya mendirikan asrama di lereng Gunung Punja. Maka kali pertama sesuai dengan dinasti Pandak Badung, tempat ini disebut dengan nama Kuncara Kunja Pada. Kuncara artinya gajah, Kunja adalah sebuah gunung
di Hindia Selatan di Mysore. Pada itu artinya sama. Ini menyamai sebuah ashram yang ada di Hindia Selatan. Makanya pada saat itu, pada abad ke-11, tempat ini didirikan oleh Raja Udayana bersama anak-anaknya yaitu Erlangga, Marakata, dan anak Wungsu. Akan tetapi Erlangga setelah dewasa jadi menantu di Kediri. Raja Udayana memerintah di Bali sejak tahun 989 Masehi sampai tahun 1011 Masehi. Itu nama yang dinamakan tempat ini kali pertama waktu didirikan oleh Raja Udayana. Kedua nama tempat ini adalah Luah Gajah. Itu setelah Bali ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343 oleh pasukan dari Mojopahit yang dipimpin langsung oleh Gajah Mada. Tempat ini ditulis oleh sekretarisnya yaitu Empu Prapanca dalam kitab suci Negara Kertagama. Dia tulis pada tahun 1365. Ini disebut dengan nama Luah Gajah. Luah itu artinya air, gajah itu artinya besar. Karena dia di sini menemukan banyak mata air. Makanya disebut dengan nama Luah Gajah. Terakhir, kenapa tempat ini dinamakan Gua Gajah? Karena pada saat penggalian, penemuan para arkeologi dari Belanda banyak menemukan arca Ganesha. Oh, jadi Pak, pertama nama tempat ini bukan Gua Gajah. Bukan. Nama tempat ini adalah Kuncara Kunjapada, terus sesuai dengan dinasti Padak Badung. terus diganti lagi. Diganti lagi oleh Empu Prapanca tahun 1365 disebut dengan nama Luah Gajah setelah Bali ditaklukkan oleh Mojopahit tahun 1343. Kemudian tempat ini terkubur karena hancur sewaktu penyerangan Gajah Mada. Tempat ini baru diketemukan kembali oleh para arkeologi dari Belanda. Oh, Setelah ditemukan, dia menemukan arca Ganesha, makanya disebut dengan nama Gua Gajah. Itu setelah tahun 1960 oleh Bornet Center. oke. Jadi ini sebenarnya tadinya tempat untuk melukat, Pak. Ya, Boleh saya untuk melukat di sini? ya lebih bagusnya seperti itu sebelum masuk ke dalam tempat suci. Silakan. Mari. Oke, kalau sudah selesai Bapak melukatnya, mari kita lanjutkan ke depan areal pura sebelum kita memasuki ke dalam gua. Mari. Mari, Pak. Oke, sebelum kita masuk ke dalam gua, saya bilang tadi di depan gua juga ada beberapa arca yang sedari dulu sejak peninggalan Raja Udayana. Yang ini adalah Ganesha sebagai malaikat pendidikan. Yang sebelah kanan adalah Dewi Hariti atau Ratu Gayut, itu sebagai Dewi Kesuburan. Yang sebelah kiri adalah Dwarapala atau God of Meditasi. Mari kita lanjutkan ke dalam gua. Ayo. Ya, sebelum kita masuk ke dalam gua, Bapak bisa lihat ukiran yang ada sejak zaman Raja Udayana. Coba dilihat dulu ya. Ya, silakan. Ukiran ini melambangkan hutan yang ada di lereng Gunung Kunja. Yang mana? Yang ini? Yang atas sana ada babi hutan, ada dragon, ada turtle, ada orang bergelantungan. Ini melambangkan kesibukan dulu aktivitas di dalam hutan. Oh, detail sekali ya, Pak ya. Ya, supaya kita ingat dari mana asal mulanya, kenapa dinamakan Gua Gajah sampai sekarang. Ini namanya, kalau di Bali namanya Boma. Yang mana? Yang tengah Yang ini? tengah ini. Kalau di Jawa ini motifnya disebut dengan nama Kalamaskara. Didampingi dua buah arca yang disebut dengan nama Ratus dan Pebuyangan sebagai penjaga depan. Ini arca yang pertama. Ya. Terus Dengan ini yang nama- kedua. Nah, yang kedua di sini akan tetapi kepala dari arca ini diletakkan di dalam goa setelah tempat ini digali
kali pertama oleh Profesor Dr. Goris tahun 1925 sampai 27, setelah diteliti oleh Elsie Haiteng tahun 1923. Oh, jadi ini reruntuhannya ada di dalam gua ini. Ya. Oke, boleh kita masuk? Mari kita masuk. Ayo, ayo. Sebelum Bapak masuk, di dinding Bapak bisa lihat juga ada goresan yang disebut dengan tulisan Kediri Kuadrat. Sebab pada saat itu Bali di bawah kerajaan Kediri. Ini huruf Kediri Kuadrat yang berbunyi Kumon Saiwangsa. Oke, ini. Ayo, mari kita lanjutkan ke dalam gua. Ayo. Sebelum masuk kita juga lihat beberapa ceruk ya, macam di sini itu tempat para bodyguard. Ceruk itu apa ya? Ceruk itu tempat duduk, tempat bersila atau tempat penjagaan, pos penjagaan di depan. Sewaktu raja meditasi di dalam gua bersama para pendeta. Mesti ada penjagaan di sini penjagaannya. Tidak boleh ada yang masuk untuk mengganggu pertapaan dari para keluarga raja dan para pendeta. Jadi ceruk ini ada berapa buah total, Pak? Kalau di depan baru masuk saja itu cuma ada 4, 2 sebagai penjagaan awal dan kedua adalah penjagaan akhir. Nanti di dalam gua kita menemukan lagi 8 ceruk. Oh, Silakan masuk dulu. ini 4 ya. Tadi 2, di sini 2. Ini untuk 4, penjagaan. di dalam ada lagi 8 ceruk. Oh, ini ceruknya. Ya, 6 di sebelah utara, 2 di sebelah selatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 di sebelah utara, 2 di sebelah selatan. Seperti yang saya bilang di depan tadi, arca yang sebelah kiri itu kepala arcanya ditaruh di dalam buku, ditaruh oleh Profesor Goris tahun 1926 setelah tempat ini ditemukan kembali. Oh. Kenapa ditaruh dalam? Sebab dulunya supaya memudahkan kalau orang bersembahyang di waktu hujan supaya tidak kehujanan. Oh gitu. Iya. Oke. Terus selanjutnya? Sebab tempat ini masih dipergunakan untuk melakukan ritual meditasi di malam hari. Ini di sini bukanya 24 jam untuk orang sembahyang dan meditasi. Untuk para turis sampai jam 6 sore. Silakan kita ke sebelah timur. Di sini kita menemukan 3 buah lingga. Lingga yang pertama disebut dengan nama Brahma Lingga, Wisnu Lingga, dan Siwa Lingga. Ini 3 perwujudan dari 3 dewa atau 3 malaikat. Sebagai malaikat api, air, dan angin. Fungsinya sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur, creator, protector, destroyer. Kita macam saja kita beli dengan reinkarnasi. Kita ke areal Ganesha yang terakhir di ujung barat dari gua. Mari. Nah, di Bali ada beberapa manifestasi dari Ganesha. Kalau di dalam gua macam ini disebut dengan nama Ratu Manigeni sebagai pemegang api. Sebab di dalam tanah itu ada sumber magma dan api. Ganesha di sini disebut dengan nama Ratu Manigeni sebagai malaikat api juga. Nah, seperti saya bilang tadi, tempat ini tempat pertapaan dulunya para resi atau pendeta dan para keluarga raja. Di sinilah tempat duduk beliau untuk melakukan pertapaan pada saat itu sampai raja ke-21, yaitu Raja Sri Gajah Wakra atau Sri Gajah Wahana yang mendapat gelar Sri Astasura Ratna Mugi Banten sebelum ditaklukkan oleh Mojopahit pada tahun 1343. Yang sebelah selatannya duduk seorang guru. Pada saat itu di Bali dikirim 25 guru yang dibawahi oleh Empu Kuturan dari Jawa Timur pada tahun 1001. 24 dari guru sekte Siwa dan 4 dari sekte Buddha yang berada nanti di bawah di sebelah selatan Pura Gua Gajah. Di sana ada Pura Buddha kurang lebih berumur 1200 tahun. Mari kita lanjutkan. Selesai sudah kita dari dalam gua, Pak. Ya, kita melanjutkan ke areal kedua, yaitu di daerah Arca Buddha, itu yang didirikan oleh raja pertama di Bali pada masanya Raja Sri Kesariwarma Dewa pada tahun 778 Masehi. Di sana kita lihat puing-puing dari kuil Buddha yang sudah jatuh
pada tahun 1917 karena gempa bumi dan erupsi dari Gunung Agung dan Gunung Batur. Mari kita lanjutkan. Mari Pak.